Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rizky Saputri, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan role of government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Peran dan tugas ASN. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas cuti, 2. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 3. Perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Yang keenam, menyimpan rahasia jabatan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama, bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit. 1. Keadilan dan kewajaran. 2. Objektif. 3. Berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan.
Berikut ini merupakan sistem manajemen PNS dan sistem manajemen PPPK. Pelayanan publik. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah 1. Mengatur hak, kewajiban, dan larangan. 2. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 3. Kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah. Kebijakan Kemenpan RB bidang pelayanan publik. Yang pertama, Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menpan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional. 4. Peraturan Menpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menpan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang Mystery Shopping. Hakikat pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya yaitu pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Kategori barang dan jasa. Yang pertama, barang atau jasa privat. Yang kedua, barang atau jasa tol. Yang ketiga, barang atau jasa umum. Yang keempat, barang atau jasa kolektif. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk dan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. 2. Kejelasan. 3. Kepastian waktu. 4. Akurasi. 5. Keamanan. 6. Tanggung jawab. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 8. Kemudahan akses. 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan serta kenyamanan. Whole of government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Manfaat whole of government. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja kondusif, daya saing tinggi, terciptanya akuntabilitas dan koherensi kebijakan. 2. Mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan mengurangi waktu pelayanan. Bagaimana cara melaksanakannya? 1. Respon pemerintah terintegrasi. 2. Menghilangkan sekat sektoral. 3. Kerjasama antar instansi pemerintah. 4. Kolaborasi. 5. Koordinasi. 6. Sinergitas. Praktek whole of government dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Yang keempat, pelayanan regulatif. Persyaratan best practice. 1. Adanya budaya dan filosofi baru. 2. Cara kerja baru. 3. Akuntabilitas dan insentif. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Implementasi whole of government di Indonesia.
1. Role of government dalam lingkup pelayanan negara. Untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, perlu diterapkan check and balance system agar penyelenggaraan kekuasaan negara bisa berjalan secara efektif dan efisien. 2. Role of government hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Hubungan wewenang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan dilaksanakan secara adil dan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 3. Role of government dalam hubungan pegawai ASN dan pelayanan publik. ASN sebagai pelaksana pelayanan publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu. Role of government bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. 4. Role of government dalam administrasi pemerintah, yaitu tata laksana pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya. Hambatan role of government. Yang pertama, tingkat hambatan. Yang kedua, hambatan teori dan konsep. Yang ketiga, hambatan struktural. Yang keempat, hambatan kebudayaan. Yang kelima, hambatan praktik. Dan yang keenam, evaluasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.